Salat. Salat yang akan dihisab pertama kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat bahagia dimanapun berada. Mungkin tidak sedikit dari kita yang pernah melihat atau mendengar kata-kata berikut. Banyak orang siang malam mencari rezeki, tapi tidak sedikit dari mereka yang lupa kepada sang pemberi rezeki. Ya, mungkin banyak orang siang malam kerja, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, mencari apa? Rezeki, tapi lupa dengan sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang sibuk banting tulang, kerja keras dan sebagainya, dia melalaikan sholat. Akhirnya apa? Dia hanya mendapatkan sedikit dari dunia ini. Padahal dia tahu, padahal kita tahu bahwasanya sholat adalah amalan yang pertama nanti akan dihisab pada hari kiamat. Kita tidak ditanya tentang berapa banyak harta, berapa banyak anak, berapa banyak usaha-usaha yang kita lakukan di dunia. Tidak. Salat yang akan dihisab pertama kali. Idza sholahat, kalau salatnya benar, shalah sairul amal, maka benarlah seluruh amalannya. Karena salat kunci daripada ibadah. Sahabat bahagia dimanapun berada, kita tidak mempermasalahkan orang yang kerja keras, Masya Allah. Bahkan Islam menyuruh kita untuk bekerja keras. Tetapi yang menjadi permasalahan kita adalah orang yang bekerja keras, tetapi dia lalai akan kehidupannya nanti di akhirat. Dan mungkin juga kita sering mendengar atau pernah mendengar kata-kata begini: perbaiki sholatmu, Allah perbaiki kualitas hidupmu. Ya, perbaiki sholatmu, Allah perbaiki hidupmu. Berikut beberapa alasan kenapa memperbaiki sholat, Allah akan memperbaiki kualitas hidup kita. Yang pertama, sholat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Tentunya perbuatan munkar ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam syariat kita, dan kita senantiasa berlindung kepada siapa? Allah, karena Allah lah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Alasan yang kedua, kenapa memperbaiki sholat akan memperbaiki kualitas hidup? Sholat akan menjadi penolong dalam berbagai permasalahan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bisabri wassalah." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Perang Badar, ketika Rasulullah harus menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya lebih banyak, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memperbanyak doa dan salat. Karena ketika itu jumlah kaum muslimin sekitar 313, sedangkan pasukan musuh ketika itu 1000 orang. Artinya satu orang muslim harus menghadapi 3 orang kafir. Tetapi apa? Dengan pertolongan Allah, dengan kesabaran Rasulullah, memohon, meminta, dan memperbanyak sholat ketika itu Rasulullah, apa yang terjadi? Allah kirim 1000 malaikat. Jadi pasukan kaum muslimin ditolong langsung oleh 1000 malaikat. Yang ketiga, sholat menjadi jaminan rezeki bagi seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa." Perintahkanlah keluargamu salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk mengerjakannya. Karena salat ini
perlu kesabaran. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuka, bahkan kata Allah, kami yang memberikan rezeki kepadamu. Wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Pesan ini jangan sampai hanya cukup kepada antum. Bila antum dengan izin Allah mendengarkan video ini, jangan biarkan hanya antum yang mendengar. Bagikan ke sosial media antum, sebarkan. Karena apa? Ketika kita menyebarkan kebaikan, kemudian ada yang mendengar dan mengikuti hasil dari sebaran kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala kebaikan seperti pelakunya. Jangan lupa share video ini kepada kerabatmu, saudaramu, tetanggamu, agar kita sama-sama menjadi orang yang beruntung. Barakallahu fikum.